Tuhan, Bapak Ibu Shalom. Salam kemerdekaan bagi kita pada hari ini. Sungguh hari ini adalah hari yang bersukacita bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya percaya juga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita dan sehat oleh karena perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kita. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan langsung membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Kitab Galatia pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Ya, Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu dan Bapak Ibu boleh mengamatinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami memberikan tema di brosur kami pada malam hari ini, yaitu bebas dari kutuk. Ya, bebas dari kutuk. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga sudah pasti mengerti apa artinya itu bebas. Ya, bebas itu artinya merdeka, lepas dan tidak terikat dengan apapun. Nah, bebas artinya lepas, merdeka dan tidak terikat dengan apapun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya kita tahu bahwa sampai saat ini juga bangsa kita ya ada dan merdeka itu semua karena pertolongan dan juga kekuatan daripada para pejuang-pejuang kita. Semangat mereka yang mau berkorban, ya mati bagi Indonesia ini. Itu hal yang luar biasa sehingga Bapak Ibu kita saat ini bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Dan pada hari ini kita bersama-sama merayakan 76 tahun Indonesia telah bebas dan merdeka dari jajahan bangsa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya perlu kita syukuri memang ya. Kita tahu ada beberapa bangsa yang telah menjajah bangsa kita ya. Dan salah satunya mungkin Bapak Ibu yang sudah mungkin tahu dan bahwa bangsa yang paling kejam dan ya sadis ya yaitu bangsa Jepang yang telah menjajah bangsa kita. Dan mungkin kita juga telah mendengar cerita-cerita dari orang tua kita zaman dahulu betapa kejamnya bangsa itu, bangsa Jepang menjajah Indonesia. Nah, padahal mereka hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia. Sementara bangsa Belanda itu lama ya, 346 tahun lebih, mungkin kurang lebih begitu ya. Nah, tetapi ya sungguh anugerah Tuhan yang besar ya, karena pengorbanan daripada pejuang-pejuang bangsa kita yang terlebih dahulu sehingga kita boleh menikmati kemerdekaan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sama halnya juga dengan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan ya Bapak Ibu, bahwa kita telah dimerdekakan daripada kutuk dosa ya. Kita telah dimerdekakan dari kutuk dosa yang aturannya kita ke neraka, tetapi oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, cintanya kepada kita, dia rela mati dan berkorban bagi saudara dan saya. Nah, dikatakan di ayat ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, sudah dibebaskan oleh Kristus, tidak terikat lagi dengan apapun, dengan kutuk dosa apapun, ya. Dikatakan di sini bahwa Paulus menekankan kepada kita supaya apa? Supaya kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengampunan dari Tuhan Yesus adalah hal yang sungguh luar biasa. Ya, lihat pengorbanannya lah di kayu salib sehingga kita memperoleh kemenangan yang sejati. Nah, karena itu dikatakan dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, kita yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita ini harus berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu tahu itu apa kuk itu? Kuk itu adalah beban yang mengikat kita. Itulah dosa. Ya, itulah dosa yang
mengikat kita Bapak Ibu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi pada saat ini ya di akhir zaman ini ya banyak orang Kristen yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan masih ya hidup di bawah belenggu dosa, ya masih hidup di bawah belenggu dan juga keterikatan di dalam dosa, ya masih mau memberikan dirinya. Nah seperti apa? Ya mungkin seseorang ya atau mungkin Bapak Ibu juga mungkin masih mengalaminya, masih ada kebencian, ya dendam, iri hati, tamak, dan juga hidup dalam apa? Tradisi okultisme, ya terikat dengan roh nenek moyang, bahkan terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang lain. Nah masih banyak orang Kristen seperti ini, masih terikat. Sementara apa? Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah ini yang perlu kepada kita Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa hidup kita telah dibebaskan, telah dimerdekakan, ya Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi berkat, ya Bapak Ibu ya. Nah Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah makanya ada firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini dibentuk, ditebus adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah jadi tujuan Allah ya menciptakan saudara, membebaskan saudara dari segala ikatan dosa supaya apa? Hidup kita itu memuliakan Tuhan. Hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Nyatalah kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, ya, supaya kita yang sudah dimerdekakan Tuhan jangan lagi memperhambakan diri kita dengan kuk dosa itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita malam hari ini, dengan singkat saya katakan kepada kita, apa yang masih membelenggu Bapak Ibu? Apa yang masih mengikat Bapak Ibu? Ya, dosa apa yang saat ini masih merajai hidupmu? Ya, sehingga saudara susah bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara sulit untuk maju di dalam Tuhan. Dan saudara berputar-putar di dalam lingkaran itu terus. Susah keluar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita, ya di dalam masih di bawah nats kita itu, Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup, untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi bagi kita yang telah diselamatkan, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, nah dikatakan di sini supaya kita itu mempergunakan kemerdekaan itu bukan untuk dosa, ya, tetapi mempergunakan kesempatan ini untuk hidup di dalam apa? Di dalam kasih Tuhan dan memberikan diri untuk melayaninya. Nah, karena apa? Kita telah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya saudara telah merasakan betapa Tuhan itu menolong saudara dan saya. Itu sebabnya sebenarnya kalau kita telah terima ya keselamatan daripada Tuhan, maka kita akan memberikan diri untuk melayani Dia. Kita akan memberikan hidup kita menjadi apa? Batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Itu dikatakan di dalam Petrus ya Bapak Ibu, dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan ayat A sampai B. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan suatu rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, artinya apa? Sebenarnya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah mengecap kebaikan Tuhan, dikatakan supaya kita apa? Dipakai oleh Tuhan menjadi suatu bangunan dalam pembangunan suatu rumah rohani. Artinya apa? Kita mau memberikan diri kita, memberikan keluarga kita untuk melayani Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa balas segala kebaikan Tuhan. Memang kalau dikatakan soal membalas itu kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan, ya dengan apapun sebenarnya. Tapi Tuhan mau ya supaya kita memberikan hidup kita, keluarga kita ya untuk melayani Dia dengan apapun talenta yang Bapak Ibu terima daripada Tuhan. Jadi dikatakan mari kita melayani Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya ditebus, dimerdekakan dari
kutuk dosa yang memperhamba kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang telah dibebaskan dari kutuk dosa, mari kita lakukan ini firman Tuhan yang dikatakan bahwa biarlah hidup kita dipakai menjadi suatu bangunan rohani untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disukakan lewat hidup saudara dan saya. Karena itu saya menekankan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari berikanlah hidupmu kepada Tuhan untuk melayani Dia. Ya, jangan katakan tunggu saya kaya dulu, tunggu saya dulu banyak umur, tunggu saya dulu seperti ini, tunggu saya. Jadi sering kita berkata tunggu. Jadi Tuhan tidak mau. Tuhan mau dengan hidup kita yang saat ini Tuhan berikan kepada kita, kita mau mempersembahkan hidup kita. Ya, baik anak-anak, baik remaja, baik juga pemuda-pemudi, baik juga orang tua harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Ya, hati Tuhan disenangkan. Karena hanya dengan itulah kita membalas segala kebaikan Tuhan, memberikan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan lagi dosa mengikatmu, ya. Lepaskan itu semuanya, karena itu akan juga membelenggu hidupmu, akan membuat hidupmu merana, ya. Itu akan membuat hidupmu susah. Tetapi ketika engkau meninggalkan segala dosa-dosa yang mengikat engkau, maka lihatlah tangan Tuhan akan menopang engkau. Berkat Tuhan akan tersedia bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan memperhatikan kita, menghormati kita, ya, melihat hati yang mau melayani Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya ditebus, dimerdekakan, dilepaskan dari segala kutuk dosa yang mengikat saudara dan saya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang singkat yang boleh saya bagikan kepada kita. Mari pergunakanlah hidupmu. Jangan kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu kita pergunakan. Kita salahgunakan hidup kita. Kita hidup dalam dosa. Tuhan katakan supaya hidup kita ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu mulai malam hari ini, kalau mungkin selama ini kita bermain-main dengan hidup kita, ya, mari